semuanya di acara podcast Islam Masa Kini. Nah, sekarang kan udah banyak nih pemuda yang menggunakan sosial media, terutama karena adanya TikTok, Instagram, seseorang bisa mencari informasi dengan sangat mudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berdakwah di media sosial. Dan tentu saja kita juga sudah mengundang bintang tamu yang sangat spektakuler. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut, ini dia. Halo. Oke, sekarang sudah ada Umi yang sangat cantik di sebelah saya. Siapa lagi kalau bukan Umi Dewi. Halo semua, assalamualaikum. Di sampingnya lagi udah ada Bang Mamat. Halo. Gimana nih perjalanan ke sini, Bang? Alhamdulillah lancar. Macet nggak? Lumayan. Lumayan. Nah, kan di zaman sekarang udah banyak nih seorang yang menggunakan sosial media untuk melakukan apa saja, seperti berbelanja, Iya. berkomunikasi, dan juga berdakwah. Nah, aku mau nanya nih sama Umi, bagaimana pendapat Umi tentang berdakwah di media sosial? Oke. Ya, sebagai konten kreator nih kan, Umi kan juga udah sering nih manfaatin media sosial buat berdakwah dan lain sebagainya. Dan menurut Umi sendiri, media sosial itu cakupannya cukup luas, malah luas banget lah. Apalagi kan kalau sekarang kita pengen berdakwah cuma di masjid atau pengajian, pasti yang datang itu cuma ibu-ibu atau yang udah tua, berumur. Nah, sedangkan dakwah kan untuk semua umur, nggak mandang usia lagi. Jadi menurut Umi sendiri, berdakwah di media sosial itu benar-benar efektif sih. Jadi kita bisa ngejangkau dari anak remaja, anak-anak, dewasa, lansia, pokoknya udah nggak mandang umur lagi. Dan gitu sih benar. Kalau menurut Bang Mamat, gimana? Kalau menurut saya lebih ini sih, saya lebih setuju apa yang dikatakan Mami tadi, bahwasannya kan sekarang sudah eranya digital nih. Para remaja, anak-anak zaman sekarang kan sudah pada mengenal platform seperti contohnya Instagram, sosial media lainnya. Itu kita sebagai content creator bisa mengisi hal-hal positif, dalam artian kita bisa berdakwah secara positif sehingga kita bisa mengubah watak sedikit demi sedikit. Jadi polanya itu kita harus mengubah apa yang kita sampaikan supaya tercerna oleh pendengar kita, begitu. Berarti kayak Umi ya? Iya. Oke, sekarang aku mau nanya lagi ke Umi nih. Umi kan sebagai konten kreator ya. Apakah Umi pernah mempunyai komentar yang pedas-pedas gitu? Kayak, ya biasa netizen kan. Oke. Kalau main media sosial udah pasti itu resiko ya kan. Apalagi kalau kadang beda pendapat, beda manhaj sama netizen, pasti ada lah. Cuma kalau masalah hujatan belum ada sih alhamdulillah sejauh ini. Cuma kalau kritikan ya pasti ada kritikan-kritikan kecil di komen, di DM gitu ya kan dari netizen. Tapi kalau hujatan alhamdulillah dan semoga nggak ada ya. Amin, semoga nggak ada ya komentar-komentar jahat di sosial media kami. Oke, Bang Mamat nih sebagai konten kreator, apakah sebagai konten kreator itu harus mempunyai etika tersendiri atau bagaimana? Menurut saya menjadi konten kreator ya harus sih untuk memiliki etika tersendiri, karena untuk menyampaikan suatu pesan atau dakwah, disitulah bagaimana cara kita untuk ditiru oleh halayak atau penonton-penonton yang melihat kita gitu. Oke, next question lagi buat Umi Dewi. Nah, Umi ini kan sering ya diundang di acara-acara gitu kan sebagai narasumber. Nah, bagaimana sih Umi mengatur waktunya Umi? Oke, mengenai manajemen waktu ini, Umi sendiri tuh punya manajer ya kan. Ya manajer itu bakalan ngatur schedule Umi sendiri sih kalau masalah kegiatan-kegiatan event
dapat dari mana sih? Ide konten Umi tuh ini sesuai yang lagi viral-viral. Karena kayaknya kalau buat anak muda buat tembus ke dunia mereka tuh kita juga perlu ngelakuin pendekatan sama dunia mereka. Jadi kita nyesuaiin aja apa nih lagi info-info yang lagi panas-panasnya, terus nyesuaiin nih sama sesuai ajaran Islam kita tuh nanggepinnya kayak gimana, sebagai muslim kita tuh harus kayak gimana, kayak gitu. Kalau Bang Muhammad dapat idenya dari mana? Ide yang pertama itu kita harus buat kreativitas tersendiri dulu. Apa yang muncul dalam diri kita itu kita kembangkan, dan sesuai apa yang dikatakan Umi, lagi-lagi saya selalu sepadan apa yang dikatakan Umi, karena eranya sekarang kan apa yang menjadi trending itu yang lebih banyak viewersnya. Jadi itu yang bisa kita ambil sebagai tolak ukur kita mendapatkan apa ya, semacam pandangan dari orang-orang. Jadi kita nggak monoton dari hal-hal yang kemarin aja. Kita harus mengikuti apa yang sekarang tren, supaya kita nggak ketinggalan, dan mungkin kita berdakwah tuh orang-orang pada melirik apa yang sekarang viral, tapi kita menyelipkan sesuatu hal yang positif sedikit demi sedikit. Begitu ya friends, ternyata. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Imai sendiri nih, apakah minat juga gitu untuk berkecimpung di dunia konten kreator? Untuk dalam jangka waktu yang dekat sih nggak kepikiran ya, belum kepikiran. Tapi kayaknya bisa juga. Nanti aku coba pikir-pikir deh mau jadi konten kreator di bagian apa. Gitu. Terus Bang Muhammad sama Umi awal jadi konten kreator karena apa sih? Ada faktor apa begitu? Karena apa ya? Bang Muhammad mungkin Kalau saya sih lebih faktor apa ya, senang aja gitu mengupload satu hal yang menurut saya lebih, walaupun kayak sederhana tapi menurut saya bermanfaat, ya langsung saya upload aja gitu. Wah, bagus banget. Ya. Nah, kita juga mau nanya nih Umi, gimana sih awal mulanya Umi untuk menjadi konten kreator? Boleh diceritakan gitu dong? Oke. Kalau dari Umi sendiri sih tuh awalnya cuma bikin konten-konten biasa aja, konten-konten tips buat yang ngikutin tren. Tapi ada satu video Umi tuh yang tiba-tiba kebanjiran likers sama viewers. Nah dari situ followers Umi juga sedikit demi sedikit bertambah. Dan dari situ Umi tuh mulai termotivasi dan terdorong buat bikin konten-konten lain gitu. Apalagi biasa ada yang DM request, Umi bikin konten gini dong, gini kayak gitu. Oh gitu. Ya. Oke, bagus banget ya jawabannya Bang Mamat sama Umi juga. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin. Oke, jadi pembahasan hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Semoga orang-orang yang lagi nonton bisa mengikuti jejak Bang Mamat sama Umi Dewi ya. Mungkin saya juga bisa jadi konten kreator seperti itu. Ya boleh banget. Nanti aku nyusul ya. Iya. Oke, aku mau berterima kasih banyak nih kepada Bang Muhammad sama Umi Dewi bisa hadir di podcast kali ini ya. Oke, saya Hikmah Aulia pamit undur diri. Bye bye. Banyak yang follow, akhirnya ya ketagihan. Jangan ketawa. Dari matamu kulai jatuh cinta. Minum dulu. Oh, iya.